Nah, sekarang saya akan membahas masalah si Arjuna AN dan Titus. Kenapa kok saya bilang di grup MAP itu sekarang isinya banyak bocil-bocil yang cuma kepengen eksis dan mereka cuma kepengen giring opini. Kayak pernah ada satu postingan, waktu itu saya main Royal Q dan waktu itu kalau teman-teman ingat ada banyak banget robot-robot trading dan segala macam, dan ketika saya ditawarin saya benar-benar milih gitu loh. Ini ada indikasi kecurangan nggak, ada indikasi resiko nggak, dan segala macam, termasuk salah satunya Royal Q. Saya pelajari, dan karena Royal Q sendiri duit kita ada di Binance, saya bisa ngelihat bahwa oke, Royal Q aman karena duit kita di Binance. Misalkan amit-amit one day Royal Q-nya pun tutup, duit kita nggak hilang gitu. That's why akhirnya saya berani memutuskan untuk main Royal Q waktu itu. Nah, waktu itu di MAP, tadi saya udah cerita ya, ada yang tanya Royal Q aman nggak? Saya jawab aman, tapi masih ilegal statusnya dan segala macam. Dan saya mengingatkan kalau mau main pahami dulu resikonya dan segala macam. Ya karena tetap semuanya beresiko. Buktinya ada kok. Kalau misalnya nanti nemu, saya akan pasang di sini deh. Jadi one day di grup MAP itu ada postingan mengenai si Arjuna AN ini lagi nulis bahwa Royal Q sudah dibidik Barreskrim, awas duit uang melayang gitu. Nah, karena saya sebelum ikut Royal Q saya juga mempelajari sistemnya dan mempelajari semua resikonya. Saya tuh nggak ngerti maksudnya uang melayangnya itu gimana caranya duit hilang, kan sementara duit kita di Binance. Wajar dong saya tanya gimana caranya uang bisa melayang gitu. Tapi kayaknya si Arjuna AN tuh bahkan dia nggak ngerti apa yang dia tulis gitu loh. Dan waktu itu dia malah menggeser topik ke arah bahwa bilang ngomong menggiring opini seakan-akan saya nggak ngerti bahwa uang melayang itu hanya kata-kata kiasan. Dia bilang uang melayang itu cuma kiasan dan segala macamnya. Dia ngasih beberapa artikel dari berita website gitu yang bilang bahwa uang melayang gitu. Berarti wartawannya salah juga ya maksudnya. Bahkan saya akhirnya menjelaskan ke Arjuna gitu, bahwa iya aku tahu itu kiasan gitu loh. Oke lah, misalkan kamu bilang uang melayang itu uang hilang, artinya uangnya raib dan segala macam. Jelaskan gimana caranya uangnya raib. Saya sampai bilang loh bahwa misalkan royaltinya tutup deh, terus uang kita raibnya gimana? Padahal uang kita kan di Binance gitu. Saya sudah sampai ngomong kayak gitu, tapi dia tetap menggiring opini, ngomong bahwa saya goblok nggak bisa membedakan. Dia mungkin nggak bilang saya goblok ya waktu itu, karena waktu itu member MAP masih sopan-sopan gitu. Dia nggak bilang itu, pokoknya dia bilang bahwa saya tetap nggak bisa membedakan antara kata kiasan uang melayang. Dan yang bikin saya waktu itu kaget dan kecewa adalah somehow Titus tuh masuk di tengah-tengah. Dan dia komen, berarti mungkin wartawannya butuh sekolah lagi ya. Yang artinya bahwa Titus juga kemakan penggiringan opini si Arjuna ini, bahwa saya nggak bisa membedakan kata kiasan uang melayang sama uang hilang. I mean, Titus itu termasuk orang yang pinter. Kenapa saya bisa ngambil kesimpulan itu? Pertama dari ketenangan dia dalam menanggapin orang-orang, kedua diksi-diksi yang dia pilih, dan ketiga logika berpikir dia yang struktur dan sistematis. Terus yang keempat, selera bercanda dia, sarkas dia itu sarkas yang intelek, bukan sarkas yang bocil yang so asik gitu loh. Dan saya mikir kalau orang seintelek Titus aja bisa kena penggiringan opini ini, gimana dengan orang-orang di MAP lain yang mungkin intelektualnya nggak setinggi Titus gitu loh. Dan waktu itu jujur saya kaget gitu, kok Titus bisa ikut-ikut kayak gini ya. Dan ketika saya mau bikin video ini, saya coba lagi nge-search itu untuk make sure lagi, komennya udah hilang dong. Tapi untung kan saya sempat capture. Thank you to Bro Adi Wirawan ya. Dan saya nggak tahu ada banyak komen-komen yang tiba-tiba hilang gitu saja. Ya ini nggak tahu apakah karena emang di-hide dari saya atau emang segala macam. Tapi saya cari komennya hilang gitu. Jadi dan si Arjuna ini sampai terakhir di tempat itu kita komen-komenan, dia nggak menjawab sama sekali loh. Artinya dia kan nggak ngerti sebenarnya. Dia cuma asal tulis, asal ngikutan something yang lagi booming apa, lagi happening apa, supaya eksis. Ya kayak gitu loh. Tapi dia begitu tanyain gimana caranya, dia nggak bisa jawab, malah nyelimurkan ke yang lain-lain. Terus sampai ada orang di bawahnya bilang, ya mungkin yang dimaksud duit kita beli robotnya $120 kalau nggak salah waktu itu. Duit beli robotnya yang hilang, mungkin yang dimaksud kayak gitu. Terus baru dia nanggepin, ya itu dia maksud saya. Maksudnya, kalau kamu emang punya maksud kayak gitu, kenapa nggak jawab saya dari awal gitu, bahwa
Ya, maksud saya yang hilang uang robotnya. Saat kamu jawab kayak gitu, saya akan bilang, oh iya, kalau itu bener. Karena saya juga pernah bilang gitu ke orang yang tanya, resikonya apa? Dan saya juga pernah bilang, kalau misalnya sampai tutup, resikonya duitmu $120 hilang gitu. Tapi dia tetap gak jawab itu di tempat saya. Sampai ada orang yang jawab kayak gitu, dia bilang, iya, itu bener maksud saya. Pietro aja gak paham. What the? Lu mau kelihatan pinter gak kayak gitu caranya? Malah makin kelihatan bengkok gitu loh sebenarnya. Ngerti kan? Maksudnya lu ngomong suatu statement, tapi ketika lu diminta pertanggungjawaban mengenai statement lu, kamu nggak bisa ngasih jawaban, kamu malah muter-muter dan kamu menyerang orang itu secara personal gitu. Dan buat saya that's so stupid. Dan the more stupid adalah bahwa banyak di antara kalian yang kemakan juga gitu. Jadi saya tuh nggak ngerti kalian tuh termasuk orang-orang pinter nggak sih sebenarnya? Kenapa segitu gampang digiring opininya gitu? Guys, manusia itu tempatnya salah gitu. Melakukan satu kesalahan itu hal yang wajar. Saya juga berkali-kali bikin salah kok. Tapi kalau kalian bikin salah, punya keberanian lah. Jadi cowok, jantan dikit minta maaf. Saya beberapa kali loh minta maaf di grup MHP. Coba cari aja. Ketika aja Pietro Harmonia Nation minta maaf, saya berkali-kali bilang, oke, kalau gitu saya yang salah, maaf. Bahkan di video saya yang sebelum ini, saya terang-terangan meminta maaf kepada 2 orang. 2 orang atau 1 orang, saya lupa. Saya terang-terangan minta maaf. Karena saya sempat marah-marah sama dia waktu itu di komennya Bro Titus. Saya sempat minta maaf kok. Gitu. Jadi, kalau emang kalian salah, jangan jadi pengecut. Dengan menghapus konten, menghilangkan jejak, no. Saya sudah belajar dari Adi Wirawan. Saya sudah capture semuanya. Ya gimana ya, saya sampai kehabisan kata-kata, nggak bisa ngomong saya sampai hantu bener-bener. Dan ketika saya memberikan solusi ngomongin gimana, ya itu lah, lihat sendiri di grup apa yang terjadi, malah diserang bisa-bisan. Dan Bro itu pernah bilang nggak usah playing victim lah, ngungkit terus masalah itu. Saya nggak ngungkit, kalian yang ngungkit, saya cuma nanggepin habis itu kok. Jadi ya entahlah. Dan yang kaget yaitu si Titus pun kemakan gitu. Orang sekelas Titus loh. Dan ngerti kan kenapa bahkan orang sekelas Titus bisa kemakan penggiringan opini gitu. Gimana dengan orang-orang yang lain yang terjadi sekarang di MAP yang membuat akhirnya saya mengambil keputusan bahwa aku harus bikin video ini. Karena makin kesini makin gak sehat. Dan yang ngomong kayak gitu bukan cuma saya gitu. Ada banyak, ya gak banyak lah, ada beberapa orang yang merasa MAP sudah berubah sekarang. MAP sudah gak kayak dulu lagi. Dan ya itulah, mungkin saya mewakili perasaan beberapa orang juga. Ya jadi begitulah. Itu yang pertama. Nah sekarang saya akan masuk ke yang bukan yang pertama sih, itu yang keberapa tadi? Udah lupa lah pokoknya. Ini sudah 44 menit, semoga teman-teman gak bosen ya. Karena dengerin orang curhat, ngomel-ngomel cerita. Nah, trigger saya berikutnya adalah si Wisnu kalau teman-teman tahu. Wisnu ini moderator yang di sana. Dan sebenarnya